eh, gitu. Jadi nggak apa namanya nggak apa ya nggak langsung banyak gitu. Kemudian kita evaluasi kira-kira apa ya penyebabnya gitu. Mudah-mudahan cukup jelas nih ya. Nah, kalau sudah kita lanjut ke pertanyaan berikut, bagaimana kita mengetahui apakah kita terkena autoimun atau tidak tanpa melalui tes di lab? Oh ya harus pakai tes di lab, nggak bisa nggak ada ya kita nggak bisa ngerasain ya. Kalau kita merasakan gejala, berarti kita udah eh, ada apa namanya ada kerusakan kerusakan jaringan ya. Karena tadi ya saraf kita hanya bisa merasakan nyeri, panas, dingin, merasakan getar, merasakan manis, asin, asam gitu ya. Bisa melihat ya gitu. Dan namanya penyakit biasanya pain, nyeri yang itu ya, yang dipersepsikan ya. Kalau udah merasakan pain berarti udah kerusakan jaringan. Oke, Dok, saat ini ada saudara sedang menderita autoimun. Wajah bengkak, kaki bengkak, dan sering muntah. Saat ini saudara saya masih konsumsi SOP Subarasi 2 saset per hari, tapi sering muntah-muntah. Ya ini harus dilihat nih ya, sering muntah-muntahnya kenapa ya. Karena muntah ini kan reaksi dari lambung, reaksi dari apa namanya organ keseimbangan, mata. Ya, jadi mesti dilihat dulu semua macam-macam muntahnya kenapa. Nah, sekali lagi kalau tanya perannya, memang ini nggak bisa kita anggap sebagai obat kemudian akan menyelesaikan masalah autoimun. Justru dia harus dipakainya di tempat orang sebelum sakit, ketika dia berisiko menderita autoimun. Gimana kita tahu kita berisiko autoimun? Misalnya ada di keluarga kita yang punya penyakit autoimun. Oh, berarti kita udah ada satu nih, punya bakat. Kemudian kita terekspos banyak-banyak racun, logam berat dan segala macam. Waduh, ini bakalan lebih keras lagi nih. Nah, itu yang kemudian kita harus mencegah. Ya. Terus kalau kita udah kena autoimun gimana? Apakah sama sekali nggak berguna? Berguna. Fungsinya berguna di antioksidan untuk mencegah peradangan lebih lanjut. Nah, kita ke situ. Jadi meringankan lah, istilahnya meringankan, tapi dia bukan mengobati. Ya, oke. Sorry dok, saya ada autoimun lupus dan Sjorgen. Sebaiknya minum produk apa ya? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya sama ya. Jadi autoimun itu dan kita hanya punya 2 produk itu. Kalau memang khawatir dengan peran dari NK cell yang diinduksi oleh Utsukushi, kita jangan kasih itu ya. Subarasi saja. Tapi kalau memang yakin bahwa NK cell itu sendiri juga bisa menolong kita, coba dengan 1 saset dulu ya. Sekali lagi ini superfood ya, ini bukan obat ya, superfood. Jadi respon dari makanan tersebut ya eh, tidak bisa dibilang sama gitu ya, satu sama yang lain ya. Makanya kemudian ketika kita mau memakai produk ini maka hati-hati gitu aja, mulai dengan 1-2 saset dulu gitu pada penderita autoimun ya. Lain kalau dia sakit infeksi yang kita udah jelas. Nah, itu kadang juga saya bisa kasih apa namanya masukan ya, udah langsung aja makan sekian saset gitu misalnya. Karena dari situ kita mempercepat daya tahan tubuh kita misalnya. Oke. Nah, berikutnya nih. Respon seperti apakah yang dimaksud dokter pada saat seseorang menderita autoimun mengkonsumsi UTSU atau SUBA? Ya, tadi misalnya ya, kalau dia ada yang punya keluhan nyeri-nyeri itu kan menunjukkan radang ya. Ya, radang-radang ini harusnya bisa diatasi dengan antioksidan ya. Antioksidan ini kemudian membuat kerusakan sel, kerusakan jaringan tidak jadi lebih banyak ya. Nah, kalau kayak gitu tidak meluas istilahnya seperti itu ya. Tetap minum anti nyeri karena si utsukushi ini bukan obat anti nyeri ya. Tetap harus minum obat anti nyeri. Tapi kemudian tidak meluas, tidak bertambah lagi. Oh ini responnya bagus atau menetap misalnya kayak gitu. Atau kemudian mulai berkurang yang jari-jarinya tadinya 10 jari tinggal 5 jari misalnya katakan seperti itu. Respon-respon kayak gitu yang mesti kita amati. Respon yang lain misalnya selain nyeri, misalnya respon
jadi fatigue ya, kelelahan tubuh ya, itu bisa nggak teratasi? Karena SOP katanya kan SOP idenya salah satu dari unggulannya adalah mengatasi fatigue. Ya, kalau fatigue kemudian teratasi, tidur kita menjadi lebih baik, itu respon ya. Dan kalau tidur kita lebih baik, berarti respon kemudian untuk perbaikan dari penyakit kita akan lebih baik. Karena tidur adalah kondisi di mana kita bisa memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Ya, jadi nggak langsung dia bukan obat sekali lagi. Tapi kemudian respon-respon seperti itu yang kita coba amati, tidur lebih baik, kualitas tidur lebih baik dan sebagainya ya. Itu yang menyebabkan kemudian kita bilang, oh responnya bagus nih. Ya, yang tadinya mungkin keluhannya luas sampai seluruh tubuh agak berkurang ya. Kemudian kalau belum respon, apakah kemudian stop atau nambah? Bisa aja harus nambah ya, bukan berarti harus stop dulu ya. Kita tambah 1-2 saset lagi gitu. Tambah 1-2 saset, evaluasi responnya lagi. Kalau ternyata apa namanya? Responnya ini masih menetap ya, kita evaluasi juga dengan penyebab-penyebab lain. Jadi bukan cuma satu hal. Sekali lagi, apakah kemudian kalau Bapak Ibu lihat ya di Instagramnya kelompok autoimun, kan ada banyak faktor buat menyehatkan ya, bukan hanya obat. Karena obat itu hanya menekan imunitas kita. Tapi sisanya enggak. Gitu ya. Jadi bukan cuma itu. Bapak Ibu harus rajin aktivitas fisik, olahraga ya yang teratur, makan makanan yang sehat, banyak antioksidan ya. Banyak antioksidan dari mana ya? Makan daun-daun itu ya, sayur-sayuran. Ya, dan itu yang sebenarnya disarankan dari komunitas autoimun. Di dalam kedua produk subarasidan ini ada ya, ada itunya autoimun apa antioksidannya ya. Kalau pusing itu artinya detox. Nah, kalau autoimun responnya seperti apa? Dinyatakan sebagai respon positif. Tadi ya saya sebutkan ya, kualitas tidur, fatigue-nya berkurang dan sebagainya, itu adalah respon yang positif. Nah, ini masih ada beberapa pertanyaan sama mengenai takaran ya. Jawabannya sama ya, takaran itu kita harus mulai dari bertahap saja dulu, satu 2 saset, kemudian dinaikkan pelan-pelan dan dilihat responnya. Izin hasil anak tes positif rendah 1/100, tapi saya merasakan gejala nyeri sendi, baik salah satu sisi tubuh maupun keseluruhan, dari sendi kecil hingga besar, kalau wajah merah. Kalau pertanyaan udah spesifik begini ya, apa namanya, mungkin kita bicaranya secara ini aja ya. Kalau kasus-kasus yang seperti ini, kita bicaranya secara pribadi aja ya, kasus-kasus ini. Bisa nanti di Japri lewat Catherine, nanti Catherine yang selalu menyampaikan ke saya, ini ada pertanyaan gitu ya, tentang penyakit-penyakit yang sifatnya spesifik dari orang yang mau menanya ya. Penderita diabetes, berapa dosisnya dokter, dan juga dipakai insulin, berapa juga dosisnya. 2 saset aja dulu per hari ya, untuk penderita diabetes. Nah, kebetulan kita lagi bicara yang diabetes, sebenarnya kalau diabetes pada autoimun ada namanya type 1 diabetes ya. Onsetnya sekitar umur sampai 6 tahun sampai 13 tahun timbulnya diabetes ini ya. Nah, itu 1-2 saset dulu kalau memang dia autoimun ya diabetesnya. Tapi kalau diabetesnya bukan autoimun ya 2 saset oke, nggak masalah ya. Dok, autoimun bisa disebabkan ketidakseimbangan hormon kah? Yang membantu menyebabkan hormon dan enzim tubuh itu UTSU. Oke, betul ya, ada beberapa hormon dan itu juga diinduksi dari macam-macam juga. Jadi yang bisa membantu salah satunya adalah SOP subarasi, yaitu membantu keseimbangan hormon. Dan itu sekali lagi berapa banyak kita mau makan, ya satu-satu saset dulu, kita lihat secara bertahap. Oke. Berikutnya, apakah sudah ada penderita autoimun minum UTSU bisa stabil dan autoimunnya tidak kambuh? Ada, jadi mereka melakukan testimoni ya, dan bisa Bapak Ibu cari ya. Nah, bedanya testimoni dengan penelitian adalah testimoni adalah individu ya, individu masing-masing yang kemudian melaporkan. Kalau kalau penelitian itu ada pengamatan secara objektif, di mana kemudian kalau diulangi lagi hasilnya akan mirip seperti itu, jadi nggak berubah
ya. Nah, itu penelitian. Tentu saja kalau kita bicara untuk banyak orang, maka kita harus berbekal pada penelitian. Gitu. Kalau saya maksudnya saya sebagai dokter, saya nggak bisa berbekal pada pengertian sendiri, tapi karena dari penelitian. Tapi kalau sekarang ini adalah testimoni orang, ya nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang yang perlu kita sikapi adalah testimoni itu, misalnya katakan saya sembuh dengan autoimun bla 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 bla. Nah, mungkin yang kita perlu lihat kondisi awalnya waktu itu kayak apa. Selama sakit seperti apa, sehingga sama nggak dengan kondisi saya gitu. Mungkin kalau kondisi saya nggak sama persis dengan dia, hasilnya mungkin nggak sama seperti yang akan kita harapkan. Tapi ada efek-efek yang sebenarnya tetap kita akan dapatkan. Bedanya efeknya nggak berasa. Kenapa nggak berasa? Ya nggak ada saraf yang bisa merasakan. Itu aja sih. Ya. Apa opsi bagi mereka yang sudah menopause dalam menyeimbangkan hormon mereka menghadapi autoimun? Ya kalau masalah menopause ini kan hormon estrogen ini nggak ada ya, hormon wanitaannya ya nggak ada gitu. Itu bukan ya harus dikasih hormon. Kalau mau bilang namanya hormon terapi, hormon replacement terapi. Ya bukan melalui Utsukoshi atau Subarashi karena mereka bukan memproduksi hormon. Utsukoshi dan Subarashi menginduksi terjadinya hormon-hormon growth factor, ya, hormon-hormon pertumbuhan. Tapi sampai di situ hormon-hormon pertumbuhan. Bukan kemudian hormon itu bisa memperbaiki sel-sel indung telur misalnya yang sudah menopause supaya seger lagi. Nah, ke situ ya. Kebanyakan juga hormon replacement terapi kan bukan ke kandung indung telurnya, tapi ke pemberian hormonnya sendiri supaya orang-orang yang kena itu bisa ada perbaikan lah gitu ya. Oke, sore dokter. Ada klien yang sakit autoimun RA, rheumatoid arthritis ya. Kalau dia minum Suba rutin, nggak ada masalah apa-apa. Tapi bila dia stop beberapa hari atau minggu, terus mulai Suba lagi, merasa nyeri di sendi. Dan kalau diteruskan, udah nggak lagi. Pertanyaannya, setiap mulai minum yang lagi terasa nyeri di sendi itu apa wajar? Gitu. Saran saya satu, mungkin jangan stop-stop ya. Kalau bisa rutin dulu sampai benar-benar 6 bulan. Kan AFC selalu menginginkan 6 bulan. Ya, 6 bulan dengan 2 saset per hari. Lalu kita bisa evaluasi. Ya. Kalau ini kan sekilas dengan membaca ini, kita berkesan direspon. Ya. Hanya kemudian ketika stop mulai lagi itu yang menjadi masalah. Nah, kalau dia berespon, kalau bisa jangan stop. Terus gitu ya. Sampai kemudian benar-benar yakin nggak ada perbaikan, berhenti, ternyata udah nggak sakit lagi. Ya, mau disebut wajar atau nggak wajar, terus terang harus cari tahu dulu apakah jadinya itu jadi yang gimana gitu ya. Kalau jadinya spontan aja, mungkin memang bagian dari perjalanan penyakitnya. Ya. Sehingga ketika katakan nggak ada antioksidan, diminum dalam dosis besar, dia timbul sakit. Katakan seperti itu misalnya. Ya. Tapi kita nggak bisa bilang pasti kecuali kita periksa atau mewawancara dengan lebih detail lagi. Bagaimana konsumsi UTSU untuk penderita COVID? Nah, oke, kita lagi nggak bahas COVID ya, tapi kita bolehlah kasih sedikit ya. 3-4 saset, pengalaman saya pernah belikan seperti itu ya. Tapi juga pernah ada materi edukasi bahkan lebih dari 4 saset masih boleh ya. Dan jadi respon yang paling banyak diambil adalah respon antioksidannya tentu saja dibandingkan respon menginduksi NK cell. Karena NK cell itu untuk mencapai jumlah dan kompeten membutuhkan waktu juga, nggak langsung cepet-cepet ya. Oke. Dok, memberku ambil 2 box Subarashi, tapi beliau ada riwayat gastritis. Oke, kita kan lagi nggak bahas gastritis ya. Ntar aja ya, tapi boleh aja lah dikasih UTSU gitu ya. Dia ambil kedua Subarashi pikirnya untuk regenerasi sel. Oke. Mohon sarannya. Ya pasti sih akan ada regenerasi sel ya melalui pembentukan IGF-1 itu. Kejadian di mana? Di seluruh tubuh. Seluruh tubuh yang membutuhkan regenerasi. Boleh aja, nggak masalah. Belum tentu dia sama sekali nggak ngaruh. Ya. Tentu bisa ngaruh juga. Tapi seberapa efeknya yang kita sebut ngaruh, mungkin akan berbeda. Ya.
dengan yang kita harapkan. Jadi boleh aja kalau kita mau kasih, nggak masalah. Ya. Lalu usia 80 tahun, utamanya harus ke dokter yang biasa merawat, karena beliau yang mengenal historical pengobatan sebelum dan dicek kondisi pasien yang bersangkutan sudah kebutuhannya. Usus hanya penambah saja. Oh ini yang penyakit tadi ya. Kenapa dalam konsumsi usus tidak disarankan menggunakan air panas? Yaitu ada bakterinya. Kasih air panas nanti mati bakterinya. Kelepek-kelepek ya. Belum tentu mati tapi mungkin ya. Oke. Nah, keseimbangan hormon dalam arti general bisa dibantu dengan separasi juga. Mungkin bukan ke situ perannya ya. Substansi tidak berperan dalam membuat keseimbangan hormon. Dia menginduksi terbentuknya hormon pertumbuhan, iya. Tapi bukan kemudian hormon pertumbuhan itu akan membentuk keseimbangan hormon. Itu lain, mekanismenya lain, bukan dari situ. Oke. Bahan alami organik akan bereaksi dengan air panas. Pastinya dapat diajarkan konsumsi pakai air suhu ruang. Oke, itu tadi ya, kenapa nggak boleh pakai suhu panas. Kalau pakai insulin, bagaimana saran pemakaiannya? Sama ya, tetap kita mulai dengan 1-2 saset dulu per hari. Ya. Dengan insulin, tetap harus seperti itu. Dok, ada studi riset usus yang kotor dari kehidupan kita di Indonesia yang serba instan. Junk food, makanan, menjadi kotor dan terjadi peradangan sehingga membuat aktif autoimun dalam tubuh. Apakah bisa, Dok? Bisa, bisa banget, banget ya. Jadi kita tadi faktor lingkungan ada mekanisme xenobiotik ya. Xenobiotik itu mekanisme di hati untuk mengurangi racun. Racun dari mana? Jalannya dari usus ya, nomor satu racun. Lalu kita bisa melihat lagi mekanisme ke probiotik ya, yang meningkatkan sel-sel imunitas yang baik. Dari mana masuknya? Dari usus juga ya. Ada xenobiotik, ada itu, kemudian ada nutrisi, kalau ingat ya, yang mempengaruhi kejadian autoimun. Ya, jadi ngaruh banget ya, ngaruh banget. Oke, tadi pertanyaan kontak. Jadi untuk kontak, pertanyaan bisa diajukan lewat Catherine dari SAC, dari Catherine nanti sampaikan ke saya. Ya. Apakah minum produk Suba bisa dengan air alkali? Saya kurang tahu persis ya air alkali seperti apa, tapi ini aja sih, minum air biasa aja dulu lah. Deh, jangan langsung minum air alkali, kita nggak tahu juga efeknya gimana kalau digabung. Ya. Oke, ini Pak Giovanni. Oh, udah. Kalau kita coba kasih 1 saset SOP sehari untuk lihat reaksinya seperti kata dokter barusan, reaksi apa yang perlu kita perhatikan? Oke, itu tadi ya. Ya, reaksi yang kita perlu perhatikan yang disebut reaksi positif, fatigue-nya berkurang, kelelahan umum yang namanya fatigue. Yang lain misalnya tidur, kualitas tidurnya membaik ya. Kan kalau kita ada peradangan, stres oksidatif, mungkin tidurnya tidak bagus ya. Ini kualitas tidurnya membaik, itu yang mungkin kita bisa lihat. Dok, apakah alergi merupakan gejala awal autoimun? Dia bukan gejala awal, tapi itu gejala yang disebabkan oleh imunitas tubuh kita, alergi. Ya. Jadi, oke, itu adalah reaksi imunitas tubuh kita. Kalau telapak kaki kebas atau kesemutan, mesti konsumsi apa ya? Ada riwayat gula juga nih. Ya itu penyakit gula kali itu yang bikin kebas. Ya. Jadi mesti konsumsi apa? Kita sesuaikan dengan terapi gulanya apa. Ya. Dok, hasil anak ini udah ya. 1:100. Ini kayaknya udah sih. Dok tanya apakah autoimun dan rematik sama? Iya, salah satunya memang rheumatoid arthritis ya. Autoimun kayak nama kelompok besarnya gitu loh. Kayak saya nama marganya Pakasi gitu kan. Di antara Pakasi ada yang marga Pakasi yang ada
nama si ini, nama si itu, nama si Trevino. Nah, itu anak kecil ya. Jadi kalau autoimun dan rematik, sebenarnya lebih tepat rheumatoid arthritis ya, itu bagian dari rematik, apa namanya, dari autoimun disease. Selamat sore dok, mau nanya apakah ada member yang punya kanker payudara. Ini sebenarnya kita lagi ngomong eksekusi ya, stadium 4. Nanti ya mungkin kita skip dulu ya. Sekali lagi SOP dan subarasi bukan obat ya, tidak mereplace obat, tapi dia membantu kita untuk meningkatkan efektivitas pengobatan. Ada teman di puskesmas psoriasis, langsung apa? Subarasi atau eksekusi? Ya subarasi dulu aja nggak apa-apa, karena subarasi tidak ada efek ke NK sel. Ya, tapi kemudian kalau kita mau memberikan utsu juga, uh, dilihat aja gitu. Jangan-jangan apa namanya, ada reaksi tapi kita nggak tahu ya. Sehingga kita perlu benar-benar peka buat kayak gitu. Ya, nggak bisa gitu. Selamat sore, sudah tes ANA positif, autoimun ya, nefritis, tapi sekarang ginjal saya sudah kena, jadi sesak. Sekarang malah mulai bengkak perut. Apa yang harus ku konsumsi biar kakinya cepat balik, nggak susah jalan. Wah, kalau udah bengkak sih mungkin ginjalnya nih, lihat dulu bisa kencing nggak, ya, LFG-nya berapa. Kalau nggak bisa, ini jangan-jangan kena di ginjal yang menyebabkan gagal ginjal, ya, gagal ginjal akut ya. Itu yang kemudian harus dievaluasi benar. Apakah tidak terjadi itu, sehingga dia bengkaknya di mana-mana. Ya. Tapi ini boleh ditanya lebih lanjut secara pribadi ya, karena dia kan bicaranya sudah sangat spesifik buat seseorang. Ya. Dokter, saya punya pasien umur 8 tahun yang kena autoimun, apa yang bisa dikonsumsi yang cocok untuk anak, dan takanannya gimana? Sama ya, sama ya. Takanan itu kan makanan, jadi nggak sama, apa, nggak ada perbedaan dewasa sama anak, sama aja. Oke, dok mau tanya, kelopak mata menutup sebelah, sehingga tidak bisa melihat. Apakah itu dikategorikan autoimun? Kayaknya itu penyakit saraf ya. Itu bukan penyakit autoimun. Dok, saya mau tanya, saudara ada bayi 9 bulan, sakit jantung bawaan, saat ini masuk rumah sakit karena flu, batuk. Konsumsi apa yang menyebabkan penyembuhan ya, mempercepat penyembuhan batuk pilek? Saya konsumsi utsu ya, itu mempercepat penyembuhan batuk pilek. Kenapa? Karena tadi utsu itu membantu dengan peningkatan NK sel, sampai itu fungsi-fungsi antioksidan lainnya juga mendorong untuk perbaikan. Oke, sore Pak, buat keluar keputihan, warnanya kekuningan dan bau. Ini mesti antibiotik kali kalau keputihan seperti ini ya, nggak bisa cuma mengandalkan suplemen ya. Oke, dokter, saya punya teman yang 7 tahun kena stroke baru 2 bulan. Mohon saran. Ya untuk sakit stroke, tapi kita nggak lagi bahas stroke ya. Tetap aja kalau misalnya karena pengaruh perdarahan, kita minumnya si subarasi itu ya. Supaya ada memperlancar peredaran darah dan sebagainya. Anak teman saya stroke sudah 3 tahun dari, dan katanya pembuluh darahnya sudah pecah sehingga bisa dibantu. Pembuluh darah yang mana dulu yang pecah, yang stroke ini ya? Di daerah mana, dan apakah memang ini ya, maksudnya gimana dampak kerusakannya gitu ya pada otaknya. Jadi kalau stroke udah 3 tahun, itu kalau rusaknya luas, 6 bulan pertamanya nggak cepat ditangani, ya golden periodnya ya mungkin sekali ada banyak kerusakan sel, ya, dan itu akan berdampak pada kualitas hidup selanjutnya. Dok, apakah banyak literatur menyatakan bahwa autoimun menyerang wanita di bawah 40 tahun? Adapun yang terkena di atas 40 tahun adalah ringan dan sering usia kemungkinan bisa remisi. Namun yang saya rasakan seiring dengan autoimun yang saya terima tidak ada perkembangan yang signifikan, malah kemungkinan merasa gampang lemah.
Saya terdiagnosis miastenia grafis pada usia 4 tahun. Dan sekarang sudah yang sedang lu ada tanda bisa remisi. Ya mungkin penyakitnya lama ya, autoimun nggak bisa cepat ya. Jadi kalau kita sudah terkena ya memang terpaksa kita harus eh, ya menerima dan kemudian berusaha ininya ya. Jadi nggak gampang lemah ini miastenia grafis ini ya karena miastenia grafisnya ya yang bikin gampang lemah. Cuma ya kita kalau mau coba dengan produk ini ya boleh aja tadi saran saya mau usul pusing maupun SOP bisa diberikan secara bertahap SOP selebarasi. Ya. Dokter untuk penyakit komplikasi jantung, ginjal dan gangguan pankreas serta kaki bengkak, takaran yang cocok untuk subarasi. Kalau udah komplikasi macam-macam ini ya tergantung target kita juga ya apa yang mau kita sampaikan nanti kalau udah komplikasi banyak-banyak apa nih yang apakah mengurangi nyeri misalnya ya udah kalau kita ke sana kita melakukan terapi yang sesuai pastinya. Tapi kalau misalnya sekarang ditanya nih punya penyakit kayak gitu terus kita mesti ngapain untuk subarasi dan usus gusi sekali lagi itu bukan produk makanan ya. Itu adalah suplemen ya dan kemudian di situ bisa membantu kita apa ya gitu. Jadi dalam autoimun itu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Kalau diabetes sebaiknya pakai sop atau usu. Ya dua-duanya boleh. Kalau saya sendiri pakai usu, tapi kalau dia pisang ya pakai macam-macam suba juga bisa gitu. Jadi nggak harus ini ya. Nah, diabetes tergantung apa sih? Karena ada diabetes yang autoimun, no? Itu yang type 1 diabetes. Nah, jadi umurnya berapa? Kalau kita yang biasa diabetes orang-orang dewasa menjelang pralansia dan lansia itu type 2 diabetes. Ya. Type 2 diabetes mau dikasih obat usus apa ini ya bisa, dua-duanya bisa dikasih kalau type 2 diabetes. Ya. Dok, saya ada teman dia kena autoimun SLE, harus minum 9 obat. Katanya dia mau minum. Coba itu tetap bingung gimana minumnya di antara jam-jamnya obatnya gimana. Di antara obat-obat setengah jam lah gitu ya. Setengah jam dengan harapan penyerapannya lebih bagus. Kalau mau supaya nggak salah bingung, nggak segala macam ngaturnya, justru setengah jam itu sebelum makan. Jadi sebelum makan obat-obat yang lain. Jadi dia udah itu duluan dari serap, baru makan obat-obat yang lain. Gitu sih. Kalau saya pikirnya ya, supaya bisa terukur. Benar ini adalah produksi yang setengah jam pertama. Gitu. Nah, lanjut lagi ya. Dok, pertanyaan lanjut ke kelopak mata yang tadi tertutup apa SOP dan subarasi bisa membantu. Kalau kelainannya saraf nggak bisa. Berarti kalau saraf itu kelainan permanen, itu mungkin harus diganti yang lain. Ya sampai sejauh ini sih tetap apa namanya belum bisa ya diproduksi bisa membantu uh, kelainan-kelainan yang saraf secara akut secara cepat seperti itu. Oke. Tolong tanya dokter, pendarahan retina setiap 3 tahun harus suntik ke Singapura. Saya kalau pendarahan, saya kasih produksi Subarasi, produknya UTSU, betul nggak? Kasih Subarasi betul. Ya, nanti kita lihat produknya seperti apa, clothing dan sebagainya. Oke, itu ya betul. Terus Aling, ya. Ponakan saya berusia 20 tahun, penderita diabetes type 1. Nah, ini mau kena autoimun ya, saya kasih dari dan harus selamanya suntik insulin. Betul. Saya tidak bisa menghasilkan insulin. Nah, saya ingat melakukan fototerapi dengan sebuah usu. Apakah ini terlepas dari insulin? Sekali lagi, suba dan usu bukan terapi. Ya, memang kita bicara type 1 diabetes ini lebih banyak autoimun terjadi atau banyak terjadi pada kasus-kasus dewasa juga yang autoimun. Tapi kalau kita mau bilang ini sebagai terapi berat ya, karena bukan itu terapi bukan dari suba dan usu ya. Itu lebih kayak
membantu proses pencegahan atau recovery. Ya. Kalau tuli, dok, sebaiknya produk yang mana? Wah, tulinya apa dulu ya? Kalau tulinya karena benda asingnya dikeluarin. Kalau tulinya permanen karena saraf, kita harus ini ya. Kalau dia kerusakan saraf ya gimana gitu kan? Bukan sesuatu yang gampang diregenerasi dan cepat. Itu aja ya. Kira-kira kalau bilang tulinya kayak apa. Ada juga budek dikit ya. Kalau budek dikit tuh tuli, tapi kalau kita korek kotorannya ya nggak juga, nggak jadi tuli lagi. Dia ada macam-macam penyebab. Oke, ini ada satu raise hand. Bu Lilis, kumaha? Masih mau Bu Lilis? Wah, nggak bisa nih. Masih ambil. Oke, teman-teman ini sudah 8 menit lagi, jam setengah 5. Maunya ngomong jam 16.22. Gitu ya. Gimana teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan? Oh, nih Ibu Yosefin. Silakan Bu Yosefin, supaya saya kasih unmute. Kok nggak mau? Halo, Halo, ya. Silakan Bu. dokter. Ya, Eh, saya apa namanya sharing sebentar ya. ya. Soalnya tadi mungkin kan teman-teman juga kan ada beberapa yang autoimun terus kena sendi ya. Saya Heeh. tuh saya kena ITP, dokter. Heeh. Apa yang kena trombosit ya. Ya, ya. Nah dulu itu sebelum saya minum SOP segala macem, itu saya disuruh minum apa Lameson ya, Lameson 4 Heeh. itu. Heeh. Heeh. Ya dengan dosis yang lumayan jadi sampai moon phase gitu. Jadi Oke. akhirnya saya tuh benar-benar sampai ya sempat disuruh ke dokter darah lah, profesor darah segala macam bolak-balik saya Ah, sampai akhirnya saya capek sendiri. Terus ya udah akhirnya saya cari gitu, saya cari superfood yang memang bisa tanpa obat gitu kan. Dan ya. akhirnya ya memang ini saya konsumsi SOP itu hampir setahun loh sekarang. Jadi saya memang Oke. mau sharing juga gitu ke teman-teman gitu yang misalnya ngerasain sekali minum SOP segala macam itu kan memang ada ini ya dokter apa ada apa namanya detox ya. Oke. Ya. Bisa Ya dikatakan demikian, Dr. Sa. saya nggak tahu saya setiap kali kalau saya tanya leader saya dia selalu bilang ya nanti akan ngerasain detox segala macam gitu. Apakah memang gitu ya dok? Saya soalnya pas waktu awal-awal minum itu saya memang tadinya nggak sakit sendi, saya sakit sendi semua loh. Hmm, hmm. Udah gitu sempat saya ngerasain kayak kayak penyakitnya tambah parah gitu. Oke. Cuman saya bertahan gitu loh dok. Saya Ya, bertahan ya, sekali karena saya nggak mau moon phase gitu kan ya. ya. Karena lumayan namanya kan cewek kan pengen cantik ya dok, nggak mau nggak mau Betul, terlihat betul, betul. gitu. Jadi saya tetap apa konsumsi karena pas waktu 1 bulan saya minum SOP dan ursukusi itu saya trombosit saya naik langsung normal gitu. Nah makanya saya terus konsumsi gitu kan. Nah waktu itu Hmm, memang saya sempat kerasain kayak kayak 3 bulan kemudian kalau nggak salah itu tuh semakin parah gitu kesannya ya. hmm, Tapi saya hmm, hmm. bertahan, saya minum terus dan sampai sekarang tuh saya ngerasain benar-benar nggak mulai hampir nggak pernah ngerasain sakit sendi lagi gitu. Nah karena Hmm, saya ngerasa saya tuh udah seperti kayaknya udah mulai pulih lah ya gitu kan hmm, ya. hmm, Jadi hmm. saya tuh nah kebetulan ponakan saya psoriasis dok. Ah, ah, Nah, saya tuh waktu itu saya nggak tahu kalau ursukusi kalau bisa jangan minum dulu gitu kalau misalnya psoriasis kali ya. Saya ya. minta dia minum dua-duanya karena saya minum dua-duanya saya cocok. Oke. Tapi Ah, pas waktu dia minum baru 2 minggu atau 3 minggu gitu tambah parah malah dok keluar sudah. semua gitu. Oke. Ya, ya. Ya gitulah maksudnya saya pengen tanya juga gitu em, baiknya gimana gitu kalau misalnya kayak psoriasis gitu dia sampai trauma dia nggak mau minum, nggak mau minum lagi gitu dong. Tapi berarti Nah sekarang terus dia gimana? sekarang dia pakai apa saya nggak tahu kan kebanyakan memang dokter pakainya ke apa steroid kayak gitulah kan ya.
Jadi dia Mm-mm. pakai salep apa ya, saya lupa, yang untuk psoriasis itu, Dok. Cuman Hmm. ada yang bilang itu sebenarnya bahaya efek samping, efek panjangnya gitu. Siapa sih kalau obat ada pengaruh pasti ya dampak jangka panjang. Iya, Dan itu dia udah tulis pasti di kemasan atau di mana di brosurnya apa efek sampingnya. iya. Kalau saya sih pengen tanya soal psoriasis aja, Dok, karena kalau saya sendiri, saya juga tahu karena Lameson itu kalau saya minum terus, Nah, ya, selain moon face, saya tahu bakal pengeroposan tulang dan banyak banyak hal kan, Dok. Makanya saya pikir kayak buah si malakama ya, Dok. Minum salah, nggak minum salah gitu. Karena waktu dulu saya kalau nggak minum obat, trombosit saya bisa cuma 45.000 gitu, Dok. ya tuh, benar sekali ya. Iya, itu pun ketahuan karena saya mau operasi kista. Oh, Waktu itu kan karena memang harus cek darah, saya tuh bukan orang yang rajin cek darah. Kelihatannya saya sehat-sehat aja, Dok. Saya juga ngerasa saya sehat aja, tapi saya nggak tahu gitu. Ternyata begitu kelihatan, nggak taunya, oh saya cuma 45.000, saya kaget juga. Saya ngerasa, aduh ini abis ini pingsan nggak ya? Tapi ternyata untung enggak. Ya tuh. setelah itu saya malah diopname ke sana sini, nggak jadi, belum jadi operasi gitu. Oh, ya, ya, Ya ya. balik lagi deh, Dok, apa gimana ya solusi buat ponakan saya gitu, Dok ya? Eh, memang sih kalau yang bilang terasa agak parah ada beberapa orang jadi kayak gitu sih. Kaitannya soal jadi kayak agak parah. Tapi sebenarnya sih pengalaman juga dari orang-orang ini pengalaman ya. Jadi bukan suatu hasil riset ya. Bahwa Mm-mm. yang kemudian tetap minum akhirnya dalam tanda kutip ya ada adaptasi ya dari tubuhnya. Oh Sebenarnya bukan ada. proses adaptasi, tapi proses untuk perbaikan itu keluar sebenarnya gitu. Jadi kalau kalau emang bisa ditahan, coba dirutinkan dulu aja. Nanti akan kelihatan perubahan. Kalau cuma baru Paling sekali ya mungkin nggak bisa kelihatan cepet, ya kan? paling minta dia minum setengah saset dulu gitu bisa ya, Dok? Ya boleh aja, cuma setengahnya nanti rusak kok. Apa ya? Oh, Setengahnya lagi rusak kalau dibuka. karena kebuka ya. Oke, oke. Mm-mm. Tapi Gitu. ya, terus yang saya bilang itu kan, Dok, jadi kalau misalnya dia sekarang sih karena dia mungkin makanan masih cukup muda ya, jadi dia nggak tahan, dia cuma soalnya dia bilang dia pakai salep itu sekali oles langsung besoknya sembuh. Oh ya nggak apa-apa, itu kan obat, yang benar sih. Ya, Gitu. Cuma setelah itu kita maintainnya gimana kan? Nah, maintain bisa kita pakai Subarashi. Subarasi dulu ya, Dok ya. Usu jangan dulu ya. Ya itulah gitu. Kalau kita punya kekhawatiran ntar dulu. Tapi kalau kita nggak punya kekhawatiran boleh Hajar. boleh aja satu-satu dulu aja satu saset. Dan kita lihat responnya apa. Oke, oke. Iya deh. Thank you ya, dokter. Sama-sama. Nah, ini pertanyaan masih di chat room ada tentang CP ya, cerebral palsy dan penurunan fungsi ginjal untuk takaran yang tepat. Tekanan tepatnya sekali lagi ya, ini kalau obat penelitian kita bisa bilang oh sekian miligram. Tapi kalau di makanan kita lihatnya nih dalam bahasa kimia namanya titrasi gitu ya. Sedikit-sedikit tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi, lihat responnya kayak gitu. Jadi nggak bisa dibilang bahwa mana takarannya ya. Coba dulu 1-2 saset sehari, naikin lagi, naikin, naikin, naikin lagi ya. Ada tambahan perbaikan apa enggak gitu. Kalau nggak ada berarti memang sudah mencapai posisi yang optimal. Oke, fungsi subarasi ada di persendian, meredakan sakit. Fungsi subarasi ada untuk persendian, merasakan sendi saya rasanya sakit, tambah sakit. Mohon penyelesaiannya dok. Oh jadi ini mungkin punya penyakit sendi ya, kemudian setelah itu minum subarasi merasa makin sakit ya. Masa sakit dan makin sakit ini kan soalnya berkaitan dengan kerusakan jaringan. Jaringannya makin besar dan sakit, tentu rasa sakitnya akan makin banyak ya. Gitu. Nah sekarang apakah eh, rasa sakit itu atau kerusakan jaringan ini karena subarasi? Nah itu yang kita harus buktikan. Ya. Ini belum tentu karena subarasi, tapi bisa juga karena hal-hal lain.
Ya, saya juga nggak bisa bilang, jangan atau iya iya gitu. Kak. Jadi ya mungkin kita mesti ngobrol lebih detail lagi nih, apa sih yang disebut dengan lingkungan dan makanan. Ya, makanan itu juga adalah bagian dari lingkungan yang kemudian perlu kita waspadai. Oke, sampai jam berapa nih kita? Ada siapa sih sini? Mas Gio ya, Gio Pani. Suba saya sampai kena limiting belief buat orang sakit. Reaksinya bisa ngagetin. Jadi saya masih lebih pede ke SOP 100%, 100 plus. Oh, iya udah nggak apa-apa juga ya. Kalau Suba misalnya belum cocok, pakai SOP 100 plus juga nggak apa-apa. Terus kemudian dok mau tanya, ada teman yang sering konsumsi obat sejenis obat penenang. Obat untuk urat, apakah ada efeknya kalau dia konsumsi waktu dok AFC agar tidak konsumsi obat-obatan lagi? Ya, bukan konteks kita hari ini ya bicara seperti itu, tapi ya bisa aja kita coba, terutama melalui mekanisme antioksidan yang dimakan oleh si uh, downline ini. Ya. Oke, kita udah 4:30 nih. Saya kembalikan ke MC. Kaki tangan kebas-kebas setiap pagi baru bangun tidur. Apakah autoimun? Nggak tahu, mesti diperiksa lagi khususnya. Baik, Bapak Ibu, udah 4:30. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada contoh topik lain yang mau disampaikan, mangga. Nanti akan direspon oleh pihak AFC untuk kita bikin pertemuan LOP seperti ini lagi. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang sudah saya sampaikan. Kalau mau slide-nya saya kasih ke Mas Angga ya. Nanti dia yang share ya, karena ada beberapa tulisan memang kecil banget ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di monitor layar sendiri mungkin bisa lebih besar ya. Nanti saya share aja ke Mas Angga untuk kalau ada yang perlu ya, atau bisa nonton YouTube-nya sekali lagi. Mau bertanya langsung bisa ke tadi Mas Gio ya, Giovanni, atau tanya ke Catherine juga biasa untuk memberikan itu. Terima kasih, selamat sore untuk semua perhatian Bapak Ibu semua. Salam sejahtera, salam sehat selalu, dan selamat berakhir pekan.